kami dari kelompok 2 kelas 2C. Perkenalkan, saya Ludavika Saputri Sartika Klari dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, saya Priyantika Parmata dengan NIM akhir 036. Dan saya Angelika Yolanda Simanjuntak dengan NIM akhir 035. Nah, di sekitar kita selalu ada radiasi loh, salah satunya adalah radiasi kosmik. Nah, karena radiasi itu nggak terlihat, nggak tersentuh, dan nggak bisa tercium oleh panca indera kita, maka kita butuh alat untuk mendeteksi adanya radiasi tersebut. Alat mendeteksi radiasi terbagi menjadi dua, yaitu ada direct dan indirect. Yang pertama adalah film gauge. Film gauge ini merupakan alat ukur dosis radiasi yang diterima oleh pekerja secara indirect. Artinya, memerlukan proses pembacaan terlebih dahulu menggunakan fotokimia agar mengetahui dosis radiasi yang diterima oleh pekerja. Komponen dalam TLD ini ada dua. Yang pertama adalah holder dan yang kedua adalah film. Film ini terbuat dari AGBR yang akan terionisasi ketika terkena radiasi. Semakin banyak dosis radiasi yang diterima oleh film ini, maka semakin banyak pula AGBR yang terionisasi. Yang kedua adalah holder. Di holder sendiri ada filter, yaitu ada aluminium dan juga ada timbal. Selanjutnya di sini kosong, tidak ada filternya. Dan selanjutnya ada penutup berupa plastik. Untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh pekerja, film gauge ini akan diproses melalui fotokimia. Yang pertama, film ini dicuci dengan cairan developer yang akan membuat ion Ag yang sudah terionisasi menjadi kehitaman. Selanjutnya, dicuci lagi dengan cairan fixer yang akan melarutkan sisa AGBR yang tidak terionisasi atau tidak terkena radiasi. TLD atau thermoluminescence adalah salah satu alat pengukur radiasi indirect alias nggak langsung. Berbeda halnya dengan film gauge yang menggunakan film untuk mengukur dosis radiasi, TLD tidak lagi menggunakan film. Komponen TLD terdiri atas dua, yaitu yang pertama chip dan yang kedua holder. Prinsip kerja TLD didasarkan oleh eksitasi elektron oleh radiasi pion yang menyebabkan adanya elektron yang terperangkap. Nah, kemudian elektron yang terperangkap ini akan mengalami pelepasan karena adanya pemanasan yang mengakibatkan adanya cahaya terpancar. Pengukuran kuantitas cahaya diukur dengan menggunakan tabung pengkandar cahaya yang akan menghasilkan keluaran berupa kurva pancar yang ada pada TLD reader. Kuantitas pancaran cahaya yang terdapat pada kurva pancar akan sebanding dengan dosis radiasi yang tertera pada TLD. Simulasi panjangnya radiasi yang ada pada TLD akan dihitung setelah 3 bulan penggunaannya. Dan untuk penggunaannya sendiri, TLD digunakan sebelum menggunakan apron. Nah, untuk alat ukur radiasi yang direct, ada yang namanya PENDOS atau pendosimetri untuk personal. PENDOS ini terdiri dari ini baterai, lalu ini adalah stiker tanggal kalibrasinya, ini ada layar yang menunjukkan dosis, nilai dari dosisnya, lalu ini ada semacam holder kalau ingin digantungkan. Ketika PENDOS mendeteksi adanya radiasi, kemudian ion-ion yang ada di dalam PENDOS ini akan terionisasi. Nah, proses ionisasi tersebut akan menyebabkan adanya beda potensial yang akan menyebabkan jarum bergerak dari angka 0 menuju angka yang lebih besar. Dan nanti pergerakan jarum itu akan terbaca oleh sistem digital dan menghasilkan dosis yang akan tertera pada layar. Nah, terakhir ada surveimeter. Surveimeter ini untuk mengukur radiasi di suatu area. Nah, surveimeter ini termasuk ke dalam alat ukur radiasi direct. Jadi, hasilnya akan langsung terlihat di layar ini. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan surveimeter adalah yang pertama, pastikan dulu alatnya sudah terkalibrasi. Nah, di sini tanggal kalibrasi terakhirnya adalah 10 Juli 2023 dan akan berlaku selama 1 tahun. Lalu yang kedua adalah pastikan kalau alatnya ini dimulai diukur tuh dari 0. Lalu selanjutnya pastikan dulu apakah surveimeter ini cocok dengan radiasi yang akan kita ukur. Seperti surveimeter yang ini adalah surveimeter gamma, yang mana dia akan mendeteksi radiasi gamma, beta, dan juga sinar X. Kalau ingin mendeteksi radiasi beta, ini tutupnya dibuka, bisa mendeteksi radiasi beta. Kalau ditutup akan mendeteksi radiasi gamma. Selanjutnya, cek baterainya apakah terisi penuh atau tidak. Nah, untuk menggunakan surveimeter ini, jarak minimal pengukurannya adalah 30 cm.